ayahnya dan juga ada bapaknya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bim Doma. Hampir 3 minggu, maka pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama dengan Anda, dan rencananya tahun 2023 ini kita akan buat secara hybrid, yang online dan offline. Online tetap ada karena teman-teman yang saya lihat masih tetap setia dari Jakarta, Pak Joni, juga Pak Adi, dari Kudus, Pak Yoyo, dari Orlando, Ibu Gwen, Pennsylvania, Ibu Bue, dan juga dari Jersey, Ibu Lili, Ibu Kyong, dan juga Ibu Gin, Ibu Katarina, dari Padang, Ibu Juli, dan semua teman-teman yang masih setia. Terima kasih Suster Susana juga ya. Tadi saya lihat juga Pak Yoyo ya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kita semuanya di Zoom, dan kita sayang ya nanti nggak bisa ikut makan nasi pecel ya. Oke, domba-domba dari Amerika yang dipelopori Ibu Gwen dan Ibu Bue yang tetap setia, terima kasih. Baiklah, kita akan memulai persekutuan pada pagi hari ini. Saya Ervina bersama dengan Ibu-Ibu Kur dari komunitas Bunda Kudus dan Yuli Lolong. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat kasih-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini masih berada di tempat ini bersama dengan Anda semuanya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Yang merasa diberkati, kita semua pujikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami sungguh berterima kasih atas kasih karunia-Mu. Jika kami telah melewati tahun-tahun sulit di masa Covid, kami tidak bisa bertemu satu sama lain. Namun pada hari ini jika kami masih bisa berada di tempat ini, itu semua karena besar anugerah Tuhan, anugerah kesehatan, keselamatan, di mana kami masih bisa untuk melayani Engkau dan berkumpul di tempat ini. Pagi ini kami persembahkan seluruh perayaan ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Engkau memberkati baik kami yang berada di tempat ini maupun teman-teman yang berada di Zoom
baik itu wifi, internet dan semuanya Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bagaimana? Juli, kita merasa kalau Tuhan Yesus baik? Oh, sangat baik. Sungguh ya, Sangat kita baik, akan pujikan baik bersama-sama. Mari semuanya bertepuk tangan memuji Tuhan. Ayo ibu-ibu yang di tempat ini kita semangat memuji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, semuanya yuk. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita angkat jempol. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kok rasanya kurang semangat sih nyanyi teman-teman semuanya? Ayo kita puji Tuhan dengan penuh semangat. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua tangan di atas. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Paulus memuji Tuhan dengan musiknya. Yesus sungguh baik, Dia baik Semua tangannya, jempolnya bagiku. kasih jempol buat Tuhan Yesus. Yesus sungguh baik, Dia baik bagiku. Saya ingin Anda menyanyi, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama semua. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Masih ingin memuji Tuhan? Ibu-ibu nggak capek kan? Ayo kita nyanyikan bahwa orang
mengatakan tahun 2023 ini adalah tahun-tahun yang sulit. Namun kalau kita bersama dengan Tuhan dan mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatan kita, kita percaya itu tidak akan menyulitkan kita. Amin. Allah sumber kuatku. Di surga tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semuanya puji Dia. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, namun kita mengandalkan siapa? Siapa? Allah yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Yang ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Saya ingin semuanya menyanyi lagu ini. Saya ingin dengarkan. Allah sumber. Amin. Selamat semuanya kita pujikan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami persilakan Anda duduk. Sebelum memulai firman, karena temanya pada hari ini, kita bersama dengan Bunda Maria, Bunda yang senantiasa menjadi ibu dari kita, di mana kita bernaung juga kepada beliau. Saya akan nyanyikan bersama dengan teman-teman, Derek Dewi Maria. Derek Dewi Maria, tentu gengkang mana boten
Bunda, pada kesempatan ini kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan taburan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Tommy. Berkati, kuduskan beliau supaya bisa memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, inilah kami yang akan duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan firman-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami persilakan. Shalom semuanya. Ya, pertemuan Bidomen untuk yang kali pertama pada tahun 2023 ketika diberikan permintaan untuk saya bisa mendampingi, saya memilih tema bersama dengan Bunda Maria menghadirkan Yesus dalam keluarga. Ya. Tema ini sesuai dengan penetapan Bapak Uskup ya, untuk tahun 2023 ya, sebagai tahun keluarga di mana kita harus menghidupi, supaya kelihatan saya punya mulut. Tahun 2023 sebagai tahun menghidupi Yesus dalam keluarga. Ya. Saya akan mengambil dari Injil Yohanes bab 2 untuk memberi ilustrasi rohani kepada kita sebelum kita memasuki refleksi bersama. Ya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu-ibu ingin mengawali tahun 2023 dan mengakhiri tahun 2023 dengan kebahagiaan? Pasti ya. Kalau tidak menginginkan kebahagiaan itu berarti kita kesambet apa gitu ya. Yang jelas bahwasanya dengan mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun menghidupi Yesus dalam keluarga ya. Gereja Keuskupan Surabaya ingin agar
keluarga-keluarga setelah pandemi yang sudah mulai mereda ini, kita bisa membangun kebahagiaan bersama keluarga kita. Kebahagiaan yang pertama bagi kita haruslah kebahagiaan di dalam iman. Dan disinilah peranan Bunda Maria harus mulai kita juga geluti di dalam hidup kita. Pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwasanya Bunda Maria tadi dalam kisah Injil sangat jelas dia ada di perkawinan Kana. Dan kemudian baru ceritakan Yesus dan murid-muridnya juga ada di sana. Berarti ini sesuai dengan sejarah keselamatan bahwa Bunda Maria itu dipersiapkan oleh Allah. Sebagai pribadi yang dipersiapkan, disinilah kita juga harus mengambil bagian di dalamnya. Bahwa kita itu bukanlah orang yang ujuk-ujuk menjadi orang baik, tetapi dipersiapkan jauh hari melalui keluarga kita, perjumpaan kita dengan teman, juga melalui kegiatan pindoman ini. Saya tadi bertanya, ini ibu enggak bekerja atau ini? Lalu kemudian jawabnya, ini pekerjaan kami, Bu. Saya langsung kemudian mengatakan 100. Pekerjaan seorang ibu adalah untuk pertama-tama menguduskan diri dan menguduskan keluarga. Ini yang paling fundamental dan seringkali dilupakan. Kalau ibunya itu kudus seperti Bunda Maria, wow. Sesulit apapun tugas peristiwa yang kita hadapi, itu justru menjadi kesempatan kita untuk menghadirkan keselamatan yang dari Tuhan. Itulah yang diwartakan gereja di dalam pemilihan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Maria tidak menempuh jalan yang mudah, tapi Maria menempuh jalan yang sulit. Sebelum menikah, dia menerima kabar untuk menjadi ibu Tuhan. Dan itu menyulitkan bagi dia dengan Yusuf tunangannya. Tetapi semuanya bisa dilalui oleh Bunda Maria. Ini yang harus memberi semangat kepada kita. Bahwasanya di dalam Bunda Maria yang menyerahkan kehendak bebasnya untuk mengikuti kehendak Allah dan berjalan dalam iman dan kemenuhan dalam melaksanakan karya keselamatan Allah bagi manusia, Bunda Maria yang taat dalam iman menyebabkan keselamatan bagi dirinya maupun bagi segenap umat manusia. Inilah yang dikatakan oleh Santo Irenaeus, Bapa Gereja. Bahwa kesediaan Maria untuk menempuh jalan yang dikehendaki Allah itu bukan saja menghadirkan keselamatan bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Mengikuti kegiatan seperti ini, pertama-tama tentu menyelamatkan kita sendiri. Mosok gawenane ibu iki shopping terus saya. Shopping pasti romo, blonjo dan sebagainya itu gawenane seorang ibu . Tetapi kita bukan belanja hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, apalagi untuk juga menyenangkan diri. Tetapi di sini kita juga perlu shopping . Shopping iman, shopping hidup rohani . Saya bersyukur ini ada juga teman-teman yang dari luar negeri yang juga bisa mengikuti secara streaming . Bahwasanya kita ingin agar kegiatan seperti ini juga menjadi bagian dalam hidup kita . Mengapa Maria kita pilih? Karena Maria adalah pribadi yang melahirkan putra secara tidak langsung memberikan hidup kepada dunia. Dan Maria disebut juga dalam tradisi gereja, dalam pengajaran gereja sebagai Hawa yang baru yang melahirkan Kristus, putra Allah. Maka tidak salah kalau kemudian Santo Irenaeus membandingkan Hawa dengan Maria sebagai Hawa yang baru . Kalau Hawa yang lama itu membawa Adam di dalam dosa,
Hawa yang baru membawa manusia kepada keselamatan. Inilah yang menjadikan gereja tidak pernah berhenti untuk juga berdevosi kepada Bunda Maria. Termasuk Bunda Kudus ini salah satu spirit yang utama adalah Bunda Maria. Maka saya mengingatkan sekali lagi bagaimana relasi kita dengan Maria dengan mengandung, melahirkan, membesarkan, menghadapkannya kepada Bapa di Kenisah, serta dalam ikut menderita dengan putranya wafat di salib. Maria secara sungguh istimewa bekerja sama dengan karya Juru Selamat. Inilah yang juga diinginkan oleh Bapak Uskup supaya di tahun 2023 ini kita bekerja sama dengan Yesus menghadirkan keselamatan pertama-tama di keluarga kita. Kalau kita tidak bisa mengerjakan keselamatan di dalam keluarga kita, bagaimana kita menyelamatkan yang lain? Itu pasti akan sulit. Tetapi kalau kita bisa mengerjakan keselamatan di dalam keluarga kita, maka anak-anak kita nanti akan meneruskan karya yang sama dimanapun mereka berada. Saya ingat ini didikan yang sangat tegas, jelas dari orang tua kami. Bahwasanya sebagai orang Katolik kita harus menjalani hidup Katolik dengan baik. Antara lain, kalau tinggal di suatu daerah harus menjadi warga di situ yang baik. Bukan saja di tengah gereja tetapi juga di tengah masyarakat. Maka saya bersyukur keluarga kami meskipun mereka biasa-biasa pekerjaannya ada yang istrinya dosen, istrinya pegawai negeri, atau dia bekerja di pom bensin, ataupun bekerja di toko. Tetapi keterlibatannya di dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat baik. Ini saya ingat juga ibu saya. Ibu saya sehari-hari dulu pernah menjadi guru saya juga, tetapi setelah saya masuk seminari, memutuskan untuk berhenti jadi guru, untuk mendampingi adik-adik. Tetapi ibu saya juga aktif di PKK, BKRI. Tentu dulu kalau ada kelompok Bunda Kudus mungkin juga ikut karena di desa tidak ada. Buka cabang siapa tahu nanti spiritualitas semacam ini bisa dihadirkan juga di daerah-daerah. Dengan kata lain, bagaimana bersama dengan Bunda Maria kita menuju kepada Yesus untuk menghadirkan Yesus. Maka ada istilah ad Jesum per Mariam atau bisa dibalik per Mariam ad Jesum. Bahwasanya gereja sungguh-sungguh meyakini dalam tradisi dan hidupnya bahwasanya peran Bunda Maria sebagai pendamping orang beriman tidak perlu diragukan lagi. Justru kehadiran Bunda Maria semakin menghadirkan berkat Allah di dalam diri Yesus. Maka tidak mengherankan bahwa di dalam perjuangan gereja dalam melawan kesesatan-kesesatan, Bunda Maria juga dihadirkan di dalamnya. Kita tahu pada tahun abad ketigaan ada penyesatan yang dijalankan oleh Arius dengan gerakan Arianismenya yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan Yesus itu manusia. Lalu kemudian di dalam konsili Efesus pada tahun 431 gereja mengadakan penetapan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan karena itu Maria disebut juga sebagai Theotokos, Ibu Tuhan. Perantaraan Bunda Maria dalam kehadiran Yesus dan perannya sebagai Tuhan,
itu kita lihat dalam Injil tadi adalah membawa orang kepada Yesus Sang Mesias. Maka demikianlah semangat kita sebagai ibu-ibu di dalam keluarga, bagaimana anak-anak kita sungguh-sungguh dapat menemukan dan mengakui iman bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yang jelas memang tidak perlu pakai pengajaran yang lama-lama, tetapi pakai teladan hidup itu yang manjur ya. Bahwasanya sebagai seorang ibu ya, yang beriman seperti Bunda Maria, kita tidak perlu sampai kemudian sering stres ya. Ya, stres itu gawenane urip Romo ya. Banyak tekanan-tekanan yang ada ya. Tetapi kalau kita beriman ya, kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka demikian juga kita tidak perlu depresi. Ya, saya beruntung punya ibu yang tidak pernah pergi ke psikiater atau psikolog gara-gara gaji suaminya tidak banyak. Ya. Gaji bapak saya pegawai swasta ya kecil ya. Tapi ibu saya tidak pakai sampai depresi loh ya. Sampai kemudian banting-banting piring, terus kemudian nangis-nangis, marah-marah sama anaknya tanpa sebab, ya. Tidak pernah. Semuanya dijalani dengan diam, dengan senyuman, dengan disiplin, ya. Yaitu bagaimana ya kebundaan Bunda Maria ini sungguh-sungguh hidup di dalam ibu-ibu sekalian. Inilah tantangan yang diberikan kepada kita juga oleh gereja ya. Yang dalam Konsili Vatikan dikatakan karena pahala putranya ia ditebus secara lebih unggul serta dipersatukan dengannya dalam ikatan yang erat dan tidak terputuskan. Ia dianugerahi kurnia serta martabat yang amat luhur, yakni Bunda Putra Allah, maka juga menjadi putri Bapa yang terkasih dan kenisah Roh Kudus. Karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu, ia jauh lebih unggul dari semua makhluk lainnya, baik di surga maupun di bumi. Ingat ya, kalau kita bersatu dengan Bunda Maria menghidupi Yesus dalam keluarga kita, kita akan menjadi ibu-ibu yang lebih unggul. Tidak perlu cari keunggulan-keunggulan duniawi ya. Kita sudah unggul. Saya ingat tetangga saya itu orang Madura ya. Kalau ibu dan bapaknya bertengkar, biasanya anak-anaknya itu larinya ke keluarga kami, yang Katolik justru ya. Karena di dalam keluarga kita ada kedamaian. Kecuali kalau bapak dan ibu saya juga sering bertengkar, pasti tetangga saya tidak juga datang ke tempat kami. Ya. Maka dari itu apa yang dikatakan dalam Lumen Gentium artikel 53 ini penting bagi kita. Bagaimana seperti Bunda Maria, kita pun juga menghadirkan ya, peristiwa penyelamatan di dalam Kristus Putranya di tengah kehidupan kita. Ya. Lalu tema yang berikut ialah tentang Maria sebagai ratu keluarga. Ya, kalau biasanya orang Katolik punya hiasan di dinding, keluarga ini dikepalai oleh Tuhan sendiri. Ya. Maka juga kita bisa berkata bahwa Bunda Maria yang menjadi ratu di dalam keluarga kita. Ya. Dalam anjuran apostolik pasca sinode Familiaris Consortio tentang peranan keluarga Kristiani dalam dunia modern, Bapak Paus Yohanes Paulus II menyatakan, ya, semoga Santa Peran Maria Bunda Gereja juga menjadi Bunda Gereja Keluarga. Melalui bantuan Bunda Maria dengan segala keibuannya, semoga setiap keluarga Kristiani menjadi suatu gereja kecil di mana misteri Kristus menjadi nyata.
nanti sore ada pertemuan pastores, pastor-pastor keluarga, pastor kepala paroki, di mana kita akan belajar kembali tentang gereja rumah tangga atau eklesia domestika. Ya. Hubungan keluarga dengan gereja, sebagaimana kita tahu dari arah dasar itu sangatlah erat. Ya, saya sungguh bersyukur saya dididik dalam keluarga yang setia dalam iman. Karena itu juga saya bisa merasakan keluarga yang baik itu menjadi indikator gereja yang sehat. Atau mungkin sebelumnya keluarga yang baik, lingkungan pun juga baik. Ini yang hendak ditegaskan oleh Bapak Paus dalam anjuran apostoliknya. Karena itulah di kemudian hari Paus Yohanes Paulus II menambahkan satu lagi gelar baru untuk Bunda Maria, yakni Ratu Keluarga, di dalam doa litani kepada Santa Peran Maria. Penambahan gelar Maria sebagai Ratu Keluarga ini mengalir dari fakta bahwa Maria adalah Bunda Gereja. Pasti kalau Maria sebagai Bunda Gereja, siapapun yang masuk dan menjadi anggota gereja, itu pun juga menghadirkan jati diri gereja dimanapun dia berada. Sehingga keluarga tidak hanya dipandang sebagai sebuah gereja kecil, keluarga menjadi sebuah tempat pertumbuhan benih iman yang ditanam melalui sakramen baptis. Itulah mengapa kita mengantar anak-anak kita ketika masih kecil, ya baru 1 bulan dilahirkan untuk dipermandikan. Supaya kita menjadi seperti Bunda Maria, ya, yang mengantarkan rahmat iman kepada anak-anak kita. Benih itu kemudian dipupuk melalui pengajaran dan keteladanan hidup yang baik dari para orang tua dan segenap anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Ini penting juga ya, supaya anak-anak pun juga bisa menghayati imannya di dalam keluarga, sehingga anak yang beriman itu pun juga seperti rumusan arah dasar ya. Dewasa dalam iman itu indikasinya juga dia akan guyup ya. Ibu-ibu seneng toh ya anak-anaknya guyup nanti. Yang membuat hari-hari tua kita itu tidak bisa bahagia ketika anaknya bertengkar satu dengan yang lain ya. Pasti. Guyup ya. Ya kami pun juga berjuang untuk guyup meskipun kadang-kadang ya ada masalah gitu ya. Ya saya sendiri kadang ya dipermasalahkan juga ketika saya memberi perhatian kepada salah satu adik yang membutuhkan, yang lain kadang-kadang iri, kok itu yang diperhatikan. Tetapi ya terus ditingkatkan, jangan sampai berhenti di dalam permasalahan, tetapi berani menghadapi ya. Akhirnya justru melalui permasalahan itu, keguyupan pun juga semakin ditingkatkan. Di dalam keluarga, setiap anggota keluarga memang harus diajari juga untuk dewasa dalam iman, berdoa, belajar hidup bersama, belajar keutamaan-keutamaan moral dan sosial sehingga dapat mengimplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakatnya. Berdoa itu pasti mengungkapkan kehidupan iman. Jadi lex credendi, apa yang kita imani, kita akui, itulah yang kita doakan. Ya kita bersyukur bahwa Ekaristi itu kita itu merayakan firman, mendoakan firman dalam diri kita. Dan apa yang kita doakan, itulah yang kita hidupi. Itulah sebabnya akhir dari peran Ekaristi selalu dikatakan, pergilah kamu diutus. Ya hidup kita itu tidak lepas dari siklus karya keselamatan Allah. Maka di sini kita perlu mohon supaya Bunda Maria sebagai Ratu Keluarga untuk membantu keluarga-keluarga kita sebagai gereja kecil yang mengantar, melindungi dengan doa-doa sucinya dalam membangun tubuh mistik Kristus.
Saya waktu di seminari menengah ya, ketika jauh dari keluarga ya, karena memang tidak bisa pulang, itu yang saya lakukan adalah berdoa rosario ya. Berdoa rosario itu sederhana tetapi dampaknya luar biasa ya. Ya sebelumnya dulu saya itu nangis-nangisan ya, karena jauh. Sekarang berteman dengan teman-teman yang tidak semuanya bisa ya berlaku dan bersikap baik. Ya. Di seminari itu ya juga ada banyak teman-teman yang keras dan sebagainya ya. Tapi melalui doa rosario itu ya, saya percaya ya, bahwasanya sesulit apapun yang saya jalani ya, justru itulah yang menjadi jalan bagi saya untuk menempuh nanti menjadi seorang imam ya. Seorang imam ditabiskan bukan untuk hidup enak-enaknya. Meskipun di sini tampaknya enak karena bangunnya bagus, kamarnya bagus ya. Tetapi sehari-hari yang dihadapi adalah juga yang tidak enak ya. Seperti saya ini ya menghadapi 142 sekolahan yang 75% adalah sekolah minus. Ya. Setiap hari harus bergumul dengan masalah bagaimana diselesaikan ya. Tetapi itu sudah disiapkan ya. Ketika di seminari dulu ya menjalani hari-hari yang tidak enak, tetapi bagaimana yang tidak enak itu menjadi enak ya. Maka salah satu keahlian saya sesuai dengan apa yang diwariskan ibu saya ya. Ibu saya itu dulu lulusan akademi modis, bisa jahit, bisa masak ya. Saya kira di salah satu akademi di Surabaya dulu zaman dulu ya. Karena ibu saya pernah ikut kakaknya yang menjadi polisi ya, di daerah Ketintang. Ya kalian bisa masak itu kan mencampur barang-barang yang dari macam-macam ini bagaimana menjadi ramuan yang mengenakkannya. Ya inilah yang kemudian juga memberi semangat pada saya ya, untuk tidak takut berjumpa dengan banyak orang ya, dengan banyak karakter dan sejarahnya ya. Lalu kemudian bisa menjadikan satu kekuatan yang indah di dalam hidupnya. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang terkasih ya, tentu sebagai ratu keluarga, Bunda Maria juga dianugerahkan kepada gereja supaya kita meneladani hidupnya ya. Ada banyak hal yang bisa kita teladani dari hidup Maria untuk perjalanan keluarga kita ya. Santo Ambrosius mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah teladan gereja dalam hal iman, kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Sebagai teladan dalam hal iman, kita tidak perlu ragu. Bunda Maria selalu mengajari kita untuk berani berserah. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya inilah yang juga dilakukan Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika menghadapi penangkapan dan kemudian kematiannya, dia ingin sebagai manusia supaya ini berlalu, tetapi di akhir doanya dia mengatakan, semoga ini tidak menjadi kehendakku tetapi menjadi kehendak Bapa. Terjadilah. Dalam hal kasih, Maria tentu juga Santo Yosef ya, sangat mengasihi Yesus. Ya. Kita tahu bagaimana Bunda Maria mengandung dalam kandungan yang sudah mendekati kelahiran, harus berjalan menuju ke Bethlehem ya, itu ya susah ya bagi dia, tetapi dijalani. Demikian sudah lahir di Bethlehem, melahirkan di Bethlehem, pergi ke Mesir itu juga susah. Itu semua pasti karena Bunda Maria mempunyai kualitas kasih yang besar dapat menjalaninya. Maka juga dalam rumus pelayanan, rumus adas kita, kalau kita iman kita dewasa, pasti juga kita penuh pelayanannya. Tidak takut untuk melayani.
Dan disinilah saya juga mendapatkan teladan yang baik dari orang tua yang tidak takut melayani, tidak takut memberikan diri. Justru melayani dan memberikan diri itulah yang menjadi indikator bahwa kita memiliki kasih. Kita tidak perlu ragu lagi akan iman, ketaatan Bu Maria, demikian juga kasihnya. Maria bekerjasama dengan cinta kasih keibuannya untuk melahirkan dan mendidik mereka sebagaimana ia melahirkan dan mendidik putranya. Ya, Lukas secara khusus menampakkan wajah Maria dengan imannya, harapan, dan juga ketabahannya. Ini juga salah satu aspek bagi kita yang mengimani bahwa di dalam diri Bunda Maria, Allah telah memberikan kepada kita teladan dalam hidup iman, maka kita pun juga memiliki harapan di dalam hidupnya. Ya, saya ingat pasti ya, bahwasanya orang tua saya itu berkata, susai uripku, semoga itu menjadi berkat nanti bagi hidupmu. Kata-kata semoga itu kan mencakup harapannya. Harapan yang dilahirkan di dalam kegiatan mati raga ya, untuk orang-orang yang dicintai. Ya. Inilah yang juga patut kita mohonkan ya, di dalam hidup keluarga kita, agar kita ya, bersama dengan Bunda Maria dapat bertekun di dalam menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Yesus sebagai Sang Juru Selamat, itu berarti ada peristiwa penyelamatan di dalam keluarga kita. Maka saya menutup renungan saya, refleksi saya dengan apa yang disampaikan Paus Benediktus ke-16, bahwa Paus Benediktus ke-16 memberikan sebuah pernyataan tentang Maria dalam perayaan Ekaristi memperingati 150 tahun penampakan peran Maria di Lourdes. Dalam sambutannya, Paus Benediktus menyampaikan di tempat ini Maria datang kepada kita sebagai seorang ibu yang selalu membuka hatinya pada kepentingan anak-anaknya. Kita tahu penampakan di Lourdes itu yang dijumpai kan anak-anak. Melalui cahaya yang terpancar pada wajahnya, Maria menampakkan Allah yang berbelas kasih. Marilah kita mendekati Dia agar pancaran wajahnya menyentuh hati kita sehingga kita merasakan kasih Allah dan yakin bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Maria datang untuk mengingatkan kita bahwa doa yang didasarkan atas kerendahan hati, kepercayaan, dan penyerahan diri menempati pusat hidup keluarga Kristiani kita. Saya ketika jadi imam, permintaan ibu saya yang pertama ialah membuatkan entah modelnya apa, ada gua Maria. Cuma saya pada waktu itu masih baru tabisan, piye caranya gue buat gua Maria di dalam rumah ini. Uang belum punya, kenalan juga belum. Tapi akhirnya saya pergi pada waktu ada kesempatan ke Malang, pergi ke toko rohani di Uma untuk beli ya patung-patung kecil lah, di mana di dalamnya ada Bunda Maria di situ ya. Bu, ini tolong dibayangke seperti gua Maria ya Bu ya, meskipun kecil dan ditempelkan gini neng dinding ya. Iya le, gak apa-apa, matur suwun. Dan ya disitulah ibu saya bertekun berdoa rosario. Bagi kami anaknya 6. Dan juga
Bapak melakukan yang sama ya. Ya memang kita ini sebagai orang beriman ini harus banyak doa ya. Tadi dikatakan tahun 2023 ini memang tahun yang mumet ya. Masuk turbulensi yang besar. Kalau melihat berita-berita itu, sekarang itu saya tidak, atau mungkin jarang sekali melihat berita ya. Yang saya lihat itu YouTube ya. Cari yang menyenangkan. Karena setiap kali melihat berita selalu ada hal-hal yang, aduh, kasus Sambo aja sampai sekarang gak barbar. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya. Nah, kemarin mencoba melihat berita pun juga ada berita-berita yang tidak mengenakan, apa yang dulu menjadi kegembiraan karena ada apa ya, bisnismen muda yang sungguh perhatian terhadap kehidupan para petani, lalu mengadakan suatu gerakan bisnis ya untuk mengawal bisnis petani dari menanam sampai menjual ya. Ternyata ya bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik ya. Waduh, ini terjadi kerugian sekian triliun ya. Ya, kita berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu ya, dihadapkan pada pengalaman yang sama ya. Bahwasanya selalu ada ya tantangan di dalam beriman ya. Justru peranan Bunda Maria ketika kita menghadapi tantangan iman bukan mundur ya, maju ya. Bunda Maria mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi tantangan iman tersebut ya. Kekuatan Bunda Maria yang pertama adalah ya doa di dalam iman. Ya saya syukur ya, berkat doa orang tua saya ya, kami sampai di sini ya. Setidaknya saya bisa menjalani imamat sampai sekian ya. Meskipun dulu ya pernah turbulensi ya. Ya saya masih muda kok, masih 50 tahun, 52 ya, masih imamatnya 23 ya. Yang jelas Bunda Maria yang dihadirkan di dalam keluarga itu menjadi jaminan ya, bagaimana kita menjalani ke depannya ya. Maka dari itu sebagai orang Kristiani ya, kita tentu juga harus terus belajar kepada Bunda Maria bagaimana kita menempatkan diri kita di samping Tuhan Yesus ya. Bunda Maria selalu tidak jauh dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hilang di Kenisa, Bunda Maria mencari. Ketika Tuhan Yesus dikatakan sebagai orang gila, ya, karena telat makan dan minum, ya, Bunda Maria mau menjumpai dia. Ya. Meskipun kemudian Bunda Maria mendapatkan feedback yang tampaknya kurang bagus. Ya. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus, mengapa engkau mencari aku? Ya. Lalu mengatakan, barang siapa mendengarkan dan melakukan firmanku, dia adalah saudaraku, dia adalah ibuku. Ya. Tampaknya Bunda Maria diajukan ketika berusaha untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi justru melalui kata-kata Tuhan Yesus itu, siapa Bunda Maria itu semakin ditegaskan. Ya. Bunda Maria adalah pendengar dan pelaku firman yang handal. Ya. Lalu ketika ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Bunda Maria tidak meninggalkan Yesus. Dia bersama dengan Maria yang lain hadir di bawah salib. Ya, ini pun juga menjelaskan kepada kita mengapa orang Katolik itu sangat kuat relasinya dengan Bunda Maria. Karena tadi ya,
Bunda Maria pasti akan selalu membawa kita untuk selalu dekat dengan Yesus. Bahkan murid-muridnya pun juga demikian ya. Dikisahkan ya, bahwasanya setelah Tuhan Yesus wafat ya, murid yang dikasih Yesus itu ya menerima Maria sebagai ibunya. Ya. Mari kita mohon di dalam kebaktian doa ini supaya di awal tahun ini ya, kita juga bisa seperti Bunda Maria ya, membawa Yesus kepada setiap anggota keluarga kita ya. Ya, membawa Yesus itu berarti membawa kasih di dalam diri kita ya. Meskipun kasih itu terkadang juga meminta pengorbanan ya. Ya, sebagai orang tua saya yakin ibu-ibu sekalian ya sering diminta lebih dari apa yang mungkin dimiliki. Entah kesabaran, entah apa yang lain ya. Tetapi itulah menjadi saat perjumpaan bagi kita untuk mengalami rahmat kasih Allah. Semakin kita memberi banyak, semakin kita tidak kekurangan. Ya pernah saya katakan ya, kalau orang tua itu suami dan istri punya anak banyak, itu mestinya tidak kekurangan kalau dia itu rajin bekerja, kalau dia itu pintar bekerja, pintar mengelola keuangan, lalu juga dia pasti akan dapat banyak ya. Kalau nanti sudah lansia, anak-anaknya pulang, itu bawa peleton yang banyak ya, cucu-cucunya ya. Dan pasti itu akan menjadi saat yang menggembirakan. Maka bersama dengan Bunda Maria, marilah kita juga berani ya menghadirkan Yesus yang penuh kasih di dalam keluarga kita. Ya. Jangan takut berkorban, jangan takut memberi, bahkan ketika kita sendiri memerlukan apa yang kita bisa berikan, janganlah takut itu diberikan. Ya. Karena ketika kita melakukan itu, kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Ya. Maka kepada kita yang berani melakukan itu, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang ke Kenisah itu juga akan dikerjakan juga di dalam keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Shalom untuk yang Zoom, ya, tetap semangat. Ya. Minta maaf belum bisa memberikan presentasi yang baik, ya. Karena saya pikir ya seperti PD-PD biasa. Ternyata ini PD luar yang biasa karena ada hybrid segala ya. Juga ada sego pecel ya. Yang di luar offline ini nanti pesan kepada Bu Ervina dan teman-teman untuk dikirim sambal pecelnya. Ya nanti bisalah ya menu kita nanti setelah Bidumen ini supaya nanti juga sediakan di rumah masing-masing seperti itu ya. Supaya kita semakin sehati sejiwa nih ya. Maka juga baik kalau menu-menunya juga disampaikan ya. Siapa tahu nanti kalau ada yang menu seperti itu ada yang bisa melengkapi ya. Ya ibu-ibu kan spiritnya begitu ya. Mau membawa, membagi oleh-oleh kepada yang lain ya. Syukur-syukur nanti acara seperti ini tidak perlu mengeluarkan konsumsi. Karena masing-masing gantian. Demikian, shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Makasih banyak Romo. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Selasa depan kita akan kembali ke Catholic Center bersama dengan Bapak Surya
yang berasal dari Bandung. Beliau adalah ahli adat istiadat Tionghoa. Dan tanggal 22 ini kita semua merayakan Imlek. Maka tema yang akan dibawakan adalah pandangan Gereja Katolik terhadap tradisi Tionghoa. Mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana sih gereja itu memandang tradisi Tionghoa. Bolehkah kita merayakan ini, merayakan itu, atau adat-adat yang lain, supaya kita melakukannya dengan sukacita, dengan jalan yang benar, dan tidak ragu-ragu lagi gitu ya Romo ya. Kemudian di Verbum, Kamis ini tanggal 19 Januari bersama dengan Bapak Frans dengan tema Kristologi. Kor Bunda Kudus akan mengadakan latihan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 sampai dengan pukul 12, dan setiap Jumat pertama akan melayani sebagai petugas liturgi di Catholic Center pada misa Jumat jam 12 siang. Bunda Kudus juga memiliki beberapa sosial media, yaitu YouTube, juga rekaman pindoman hari ini ada di YouTube, Instagram, Facebook, Telegram dengan nama yang sama, yaitu Bunda Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, yang tergerak untuk membantu pelayanan kami di pindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu sekalian melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 5675674. Kami juga menyediakan barang-barang rohani penjualan dari Pater Robi Wowor, yang mana semua donasinya ini semua hasil penjualannya ini akan didonasikan untuk karya pelayanan Pater di Holy Land. Untuk tambahan info, sekilas info, selama bulan Januari ini Bunda Kudus khususnya Pindoman sangat diberkati Tuhan dengan pembicara-pembicara yang berasal dari luar kota yang sangat kita nanti-nantikan. Siapa yang kangen dengan Romo Benipang tanggal 31 Januari ada di Pindoman, hadir di Catholic Center juga. Silakan Bapak Ibu rajin datang ke Pindoman supaya menguduskan diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sedikit ralat Vera, maaf Romo, ini masih di Catholic Center, moga-moga nanti kalau diberkati Tuhan dan harganya makin cocok kita bisa berada di sini. Semuanya setuju enggak? Puji Tuhan. Jadi sementara ini kita masih ngirit-ngirit di Catholic Center, maklum dah ibu-ibu pekerjaannya begini, katanya orang bilang ngentit duit belonjone bojo. Harganya bisa disesuaikan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Romo Tommy. Itu bukan harga sewa Bapak Ibu-ibu, itu biaya partisipasi. Amin. Ya, tolong jangan dipikir ini kudu sewa, kudu bayar ya. Partisipasi mawon, nggih. Nggih Romo, matur suwun. Jadi kalau di sini ibu-ibu yang lututnya nggak bisa naik kan lebih enak, nggak usah naik tangga. Semuanya setuju? Iya, seperti penutupan tahun kita di lantai naik lagi. Oh ada liftnya, ya ada liftnya, keren Pak. Terima kasih Romo Tommy, luar biasa sekali. Sebelumnya Bapak Ibu ada sedikit info, nanti setelah acara ini selesai kami ajak Anda untuk makan pecel bersama-sama. Setiap pembukaan dari Pindoman Bunda Kudus kita selalu mengajak Anda untuk makan-makan. Dan kongsi-kongsinya nanti minggu depan ya. Dress code Cheongsam. Jadi 1 minggu ini bisa diet supaya makin kurus, nanti minggu depannya pakai Cheongsam bisa semlohai gitu ya. Baiklah, kita akan bersama-sama untuk menutup pada kesempatan ini dengan sebuah lagu Ave Maria. Saya percaya ibu-ibu semuanya sudah mengenal lagu ini dan saya ajak untuk memuji bersama. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih. Nanti pecelnya saya kirim online ya.
melanjutkan lagu ini, saya undang semua timnya Bunda Kudus yang junior, yang semuanya saya lihat Ibu Soni Gunawan, Agnes, Lisa, Erni, Sinta. Mari semuanya ke sini bersama-sama memuji Ave Maria. Mari semuanya, Lucia, semuanya, Vera, Mulinda. Jadi ini adalah macam-macam dari komunitas kami Romo. Ada yang junior, pendoa kami, dan juga ini anggota saya termasuk senior Romo. Kalau Romo gocap, saya sweet Romo. Sweet dak. Semua mari Sony, ayo, nggak apa-apa. Yang lainnya komunitas Bunda Kudus mohon ke depan. Kita nyanyi rame-rame. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kami persilakan Romo untuk memberikan berkat, tetapi kami juga mengundang para kolaborator dari komunitas Bunda Kudus, Ibu Vini, Ibu Feve, Ibu Lili, dan Ibu Medi untuk sama-sama kita di tempat ini, dan Ibu Feni yang sungguh sangat sering mendukung kami di dalam doa. Kami persilakan untuk bersama-sama tempat ini, dan nanti kita akan foto bersama setelah diberkati oleh Romo. Mari Ibu Medi juga, ayo. Enggak apa-apa, yuk. Kita sekalian nanti foto. Mari kita hening sejenak, kita sadari kehadiran Tuhan, juga kehadiran Bunda Maria yang telah ditetapkan Tuhan Yesus untuk menyertai kita sekalian.